PPLHI Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia berkunjung ke kediaman Bapak Tejo Kusumah yang beralamat di Jalan Pra-Asia Afrika nomor 9 Cisampai Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021 dalam rangka silaturahmi dan menanyakan terkait dengan lingkungan sekitar Sungai Cisampai yang merupakan titik hulu Sungai Ciliwung. Dalam hal ini Ketua Umum DPP PPLHI Muhammad Nurman dan Bapak Tejo Kusumah sebagai penggiat Sungai Cisampai mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PPLHI dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di Rumpun Awi, Sungai Cisampai, merupakan salah satu titik hulu Sungai Ciliwung. Dan saat ini tanggal 27 Oktober, lokasi ini merupakan hulu Sungai Ciliwung dan berada di Desa Selatan, Kecamatan Tarua, Kabupaten Bogor. Sahabat, saat ini saya sama Kang Teja. Beliau merupakan pegiat lingkungan hidup dan juga anggota salah satu tim koordinasi penata sungai, danau, dan air TKPSDA di bawah Kementerian PUPR Republik Indonesia. Selamat siang Kang Teja. Kang Teja, barangkali pada kesempatan ini bisa dijelaskan Kang sejauh mana keadaan daripada hulu Sungai Ciliwung ini Kang, khususnya di wilayah Sungai Cisampai ini. Oke, Kang Nurman sudah hadir di PPLHI. Jadi Sungai Cisampai itu setahu saya pernah dibuat hulunya air terjun namanya Curug Karikil, itu adanya di atas Januari Bunga. Terus Januari 2020 kemarin terjadi banjir bandang. Pertama kali saya ngobrol dengan orang tua di Cisampai, baru kali ini ada banjir bandang. Ini mungkin menurut saya sih perhatian kita terhadap hulu, terutama hulu sungai sekitar air terjun juga harus lebih baik, harus lebih sering dikunjungi oleh penggiat. Terus permasalahannya sampah kan seperti sungai-sungai lain di Indonesia ya. Untuk kita lihat kondisi di hulu maupun di tengah Sungai Ciliwung ini banyak sekali sepertinya sekarang alih fungsi lahan, seperti banyaknya villa, kemudian juga illegal logging, kita lahan-lahan resapan air. Jadi barangkali itu menjadi salah satu penyebab banjir yang selama ini melanda wilayah hulu. Sejauh mana peran TKPSDA selama ini Kang dalam konteks menjaga lingkungan yang ada di aliran Sungai Ciliwung? Tim koordinasi pengelolaan sumber daya air sejauh ini sifatnya hanya mengkoordinasikan. Bahkan kalau menurut saya, kalau kita datang ke Kabupaten Bogor, kita mengaku sebagai saya anggota TKPSDA. TKPSDA kenal TKPSDA itu apa? Jadi kita juga harus lebih menjabarkan. Tidak banyak yang mengenal keberadaan tim ini. Fungsinya sih sebetulnya dia ada bidang konservasi, bidang konservasi berpengaruh berdasarkan baru selesai rapat kan. Salah satu yang menjualkan perang sebagai masyarakat itu adanya 30% tutupan hijau itu di Jakarta. Ya, jadi pemirsa tadi apa yang kita rasakan, bahkan Kang Teja sebagai anggota TKPSDA memang rasa peran daripada tim koordinasi penata sungai, danau, dan air ini harusnya memiliki peran yang sangat penting kan. Karena anggota-anggota TKPSDA sendiri merupakan berangkat dari unsur-unsur masyarakat yang memang mereka-mereka ini sangat concern dan peduli terhadap lingkungan. Namun saja sejak berdirinya TKPSDA sampai sekarang, fungsi dan peran TKPSDA sendiri barangkali hanya sebagai apa ya, pelengkap lah barangkali ya, hanya mungkin rapat musyawarah gitu kan, koordinasi tanpa barangkali sebuah action yang nyata barangkali, sehingga kedepannya TKPSDA ini harus lebih berperan membantu pemerintah bersama-sama, baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk bagaimana ikut menjaga kelestarian alam lingkungan khususnya di wilayah Ciliwung ini ya. Jadi betul Kang Teja, ya tentunya dalam hal ini memang perlunya penegakan hukum ya Kang. Jadi ketika ada sebuah pelanggaran atau sesuatu yang memang perlu ditegakkan secara aturan, pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup, memang dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Bogor harus tegas
Jadi tidak ibarat itu sesuatu yang bias gitu, harus memang betul-betul dalam penegakan hukum harus ditegakkan. Sehingga tadi dikhawatirkan tadi ya Kang ya, sehingga semakin lama ini semakin menyempit dan tentunya dikhawatirkan kedepannya akan hilang tutupan hijau di wilayah Hulu Sungai Ciliwung ini gitu ya Kang ya. Barangkali sebagai masyarakat wilayah Hulu Sungai kan berikut juga Kang Teja sebagai anggota TKPSD apa nih harapan-harapan ke depannya Kang untuk sebagai ikut menjaga kelestarian lingkungan sini Kang? Harapannya yang abu-abu, ayo sama-sama kita hijaukan. Jadi sahabat, harapan dari Kang Teja sebagai masyarakat Hulu Sungai Ciliwung berikut juga anggota TKPSD, tentunya lahan-lahan yang barangkali dalam tanda kutip abu-abu tentunya harus segera dihijaukan, artinya harus segera ditanami pohon-pohon, harus segera diambil alih oleh negara untuk ditanami pohon-pohon, jadi untuk meminimalisir tutupan hijau yang semakin menyempit tadi dari Ada umat, generasi yang akan datang. betul, karena tentunya sahabat salah satu dampak daripada alih fungsi lahan tadi tentunya meningkatkan banjir dan juga pemerintah harus tegas, artinya terutama dalam area-area yang resapan air. Ya, jadi alih fungsi lahan seperti misalnya di daerah Ciawi juga kan itu kita lihat sekarang munculnya perumahan. Mungkin selain di puncak ini banyak villa alih fungsi lahan, nah sekarang malah banyak sekali bangunan-bangunan perumahan yang ada di jalur Sungai Ciliwung ini seperti Sumarekon itu Kang ya. Ini tentunya pemerintah harus juga mengkaji betul-betul bagaimana pembangunan ini apakah akan berdampak terhadap lingkungan. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nah, tentunya kita berharap jangan sampai ada bencana nanti di kemudian Setelah hari. sesi berdialog antara Ketua Umum DPP PPLHI Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia Muhammad Nurman dengan penggiat Sungai Cisampai Bapak Tejo Kusuma berharap kedepannya agar sekitar Sungai Cisampai bisa lebih dihijaukan lagi dan ditanam pohon agar tetap terjaga kelestariannya dan bisa mencegah hal-hal yang tidak diharapkan seperti banjir. Tim Media PPLHI mengabarkan. 2019 sekarang sudah tertangani. Artinya ini ironis ya Kang ya. Padahal namanya Ciawi itu kan awi itu kan rumpun awi bambu ya. Harusnya kan namanya bambu itu sumber air. Tapi kok ironis gitu kan. Sumber air tapi kesulitan air. Nah, ini berarti kan ada penyalahgunaan atau ada perubahan fungsi lahan tadi sehingga air jadi berkurang ya Kang ya. Oke Kang Teja, terima kasih atas bincang-bincangnya siang hari ini.